Ya, kopi ketika otak perlu inspirasi. Nah, gara-gara minum kopi jadi dapat inspirasi malam ini. Ya, jadi tadi ada yang nanya ke saya gitu, bahwasannya kenapa sih kalau memang bisnis MLM itu bagus ya, kenapa masih banyak yang gagal? Nah, menarik juga nih ya, makanya ini kita bahas. Ya, pertama satu hal yang pasti di bisnis ini itu tidak ada seleksi gitu loh. Ya karena tidak ada seleksi makanya segala macam latar belakang masuk bergabung gitu ya. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang pengangguran, ada yang bekerja gitu kan. Nah, bercampur lah pokoknya semua gitu. Tidak ada seleksi ketat, makanya sangat wajar kenapa ada yang gagal gitu loh. Karena itu udah pasti, itu udah hukum kepastian ketika kita memutuskan bergabung di bisnis MLM, itu jangan heran pasti banyak yang gagal gitu loh. Ya sama juga seperti ya Anda bekerja contohnya ya. Nah, kalau Anda bekerja tentu kan kalau Anda perhatikan ya posisi manajer tentu sedikit jumlahnya ketimbang karyawan. Nah, karyawan sedikit jumlahnya kalau dibanding buruh pabriknya kan begitu. Itu hal yang lumrah. Begitu juga dengan bisnis MLM gitu loh, ya. Nah, tapi kenapa banyak yang gagal? Ya, seperti yang saya bilang juga gitu loh. Menurut teman-teman lah ya. Profesi yang paling bagus apa kira-kira di Indonesia ini? Nah, mungkin ada yang bilang sebagian presiden. Oke. Kita anggaplah presiden itu profesi yang paling bagus gitu loh. Ya kalau memang profesi presiden itu bagus, kenapa nggak semua orang jadi presiden? Gitu loh. Ya berarti kalau nggak semua orang jadi presiden, berarti posisi pekerjaan menjadi seorang presiden itu berarti nggak bagus dong. Nggak begitu juga kan gitu loh, ya kan? Nah, jadi semua itu punya jalan masing-masing, semua punya strategi masing-masing juga ya. Di BSMLM itu seperti itu gitu loh ya. Nah, kemudian ya sama seperti sekolah juga ya. Di sekolah tuh kita nggak dibilang pinter dan nggak dibilang bodoh kan itu. Jadi tinggal kembalinya ke kita mau sebagai murid yang pinter atau murid yang bodoh kan begitu. Ya kalau Anda mau jadi murid yang pinter, tentu apa yang kurikulum yang diterapkan di sekolah itu ya Anda harus lakukan gitu loh ya. Nggak pernah bolos, nggak pernah absen ya. PR selalu kerjakan, selalu mengikuti apa kata guru, duduknya di depan, selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sama guru gitu kan. Nah, tapi kalau Anda mau jadi murid yang bodoh, apa yang Anda harus lakukan? Ya udah, sekolahnya bolos aja gitu kan. Mungkin ya sekolah 1 minggu itu 6 hari, ya mungkin 1 hari masuk, 5 hari mungkin bolos gitu ya. Nah, ya udah pasti itu, sudah jaminan itu pasti Anda nggak akan naik kelas gitu loh ya. Nah, jadi kembali ke kita nih, di BSMLM itu seperti itu gitu loh. Anda mau sebagai orang yang suksesnya atau yang sebagai orang gagalnya, itu kembali ke kitanya masing-masing gitu loh ya. Nah, satu lagi juga begini ya, antara ITB ya dengan UI, menurut Anda mana yang lebih universitas yang terbaik lah menurut Anda? Ya, ada sebagian bilang itu ITB ya, dan ada juga yang bilang UI. Oke, kita pilih salah satu yang misalkan ITB. Nah, kalau memang ITB itu adalah universitas terbaik di Indonesia saat ini, kenapa masih banyak mahasiswa ITB itu di DO kan? Nah, kalau seperti itu kira-kira yang salah siapa? Nah, yang salah itu tentu ya bukan ITB-nya, melainkan apa? Ya mahasiswanya gitu loh ya. Nah, sama ketika kita menekuni di bisnis MLM itu ya. Jadi kalau misalkan banyak yang gagal ya itu tadi gitu loh. Ya, jadi nggak bisa disalahkan perusahaannya. Berarti yang perlu disalahkan siapanya? Ya pelakunya gitu loh ya. Makanya ya wajar-wajar aja gitu loh kenapa banyak yang gagal menjalankan bisnis seperti ini gitu loh. Nah, tinggal kembalinya ke kita, Anda mau sebagai orang yang suksesnya atau menjadi orang yang gagalnya gitu loh. Itu kembali ke individu kita masing-masing. Cuman yang pasti saya ketika saya memutuskan bergabung ya di bisnis MLM ya, saya banyak belajar sama mentor-mentor saya gitu loh. Nah, jadi intinya ketika Anda memutuskan bergabung di bisnis MLM, ya Anda putuskan Anda mau sukses gak? Kalau Anda mau sukses, tentu Anda harus belajar sama upline Anda, sama leader aktif Anda. Nah, Anda bertanya gitu loh, ya bagaimana kiat-kiatnya, cara-caranya gitu loh ya. Nah, itu yang kami lakukan sampai dengan sekarang ini gitu loh. Nah, jadi itu tips bagi Anda ya, ketika Anda memutuskan bergabung di MLM, ya tinggal ke Andanya. Ya, Anda mau sebagai orang gagalnya atau sebagai orang suksesnya. Nah, kalau Anda mau gagal, ya Anda lakukan apa yang dilakukan orang gagal. Tapi kalau Anda mau sukses, ya Anda harus ikuti jejak-jejak orang sukses di bisnis MLM. Jadi begitu. Oke, mungkin gitu dulu ya.
tips hari ini ya, semoga bermanfaat, sukses buat kita semua.